Oke, aku mau jelasin buat yang ini, eee, penjelasan-penjelasan. Kan bagian AYO itu kan pengertian SOP, midterm dan SOP atau midterm dan sifat. Nah, buat ini nanti diisi, ini buatnya itu per poin-poin aja pengertian. Nah, nanti kalau bisa disamain, bukan disamain sih, konsepnya nanti dijadiin satu kayak gini, sama kayak pengedit. Nanti dia tuh jadinya cuma kayak gini aja. Nanti di sini SOP atau midterm, terus dijelasin midterm itu apa, baru dikasih per poin-poin. Nah, nanti di sini di SOP ini nanti ada poin juga yang sama kayak nomor 3 ini. Ini nomor 3 di copy aja nggak apa-apa. Itu nanti ditulis di sini pengertian yaitu per poin-poinnya. Nanti kalau bisa dibuat ke penjelasannya. Sama kayak yang sifat. Sifat nanti ini ditulis per poin-poin kayak gini aja. Nah, tapi nanti kalau eh, apa dijelasin juga apa maksud dari sifat-sifatnya itu bisa cari di Google. Itu buat catatan buat Ayu. Terus yang kedua, ini kan kita, oh ya, sama catatan buat Ayu, buat SOP ini, itu tuh namanya kan sum of product. Nih, sum of product. Nanti bisa dijelasin juga, sum of product itu perkalian yang dijumlahkan gitu. Artinya sum of product tuh perkalian yang dijumlahkan. Dan perkalian yang dijumlahkan ini tuh nanti dia tuh akan berpaku ke nilai yang namanya itu nilai 1. Udah gitu aja buat catatan Ayu, yaitu definisi SOP sama sifat SOP-nya. Terus yang kedua itu buat apaan? Yaitu contoh tabel SOP. Nah, tabel SOP ini kan udah dipakai nih di sini. Ya ini buat contoh keseluruhan tabel SOP-nya. Yaitu ada A, B, C, F, binterm dan nomor. A, B, C ini dia tuh adalah inputnya ya. Ini A, B, C itu input, F-nya itu output. F-nya itu output. Nah, lalu untuk minterm ini dia tuh simbolnya tuh M kecil 0, M1, M kecil 1, M kecil 2 dan seterusnya. Dia itu emang lambang dari minterm itu dia itu M kecil. Itu kenapa dimulainya dari 0? Karena keseluruhan dari tabel SOP dan POS itu dia mulainya itu memang dari angka 0 atau baris 0. Makanya dia M0 sampai M7. Gitu. Jadi ABC itu input, F-nya itu output. Terus yang SOP itu kan sum of product atau minterm. Nah, sum of product atau minterm itu dia tuh nilainya berpacu ke angka 1. Nih, berpacu ke angka 1. Terus karena dia tuh berpacu ke angka 1, maka nilai selain angka 1 atau 0 kayak gini, itu nanti tuh di notin kayak gini. Di note, namanya di note. Atau input selain angka 1 itu nanti di note. Jadi misalnya besok dijelasin ya udah gitu aja. Tabel SOP itu kayak gitu. Terus dia tuh berpaku ke angka 1, terus selain angka 1 itu nanti dinotin. Terus baru dilanjut ke ini, tabel tabel SOP yang bentuknya kanonik namanya. Bentuk dan tabel kanonik SOP. Nah, bentuk dan tabel kanonik SOP itu dia tuh nyari yang namanya ini. Yang kali-kali dalam pengurungan ini. Yang kali-kali dalam pengurangan ini. Nah, ini kali-kali dalam pengurungan. Nah, terus untuk cara jelasinnya sama, karena kita tuh tabel SOP atau sum of product atau minterm yang berpacu ke angka 1, maka cara nyarinya itu cari di tabel SOP ini yang nilainya itu 1. Yang outputnya itu 1. Jadi berarti kan ada M0 dengan input 000, outputnya 1. Ini. Terus yang kedua tuh ada M2, F-nya 1. Terus Terus yang ketiganya ini M3 kan dia outputnya tuh 1 juga nih M3. Terus dia ada di M6 sama M7, M6 sama M7. M6 sama M7 itu kan dia outputnya juga 1. Nih, kan outputnya 1, 1. Ini berarti di output, F itu output 1. Berarti dijadiin 1 kayak gini buat nyari tabel kanoniknya. Nah, kalau udah selesai, kan udah dapet tuh yang outputnya sama dengan 1. Semua dikelompokin. Nah, nanti diingat-ingat aja. Yang ini nanti dari M berapa, M berapa, M berapa gitu. Nah, terus dicatat di sini.
Nah, nih kan tadi sama. Intinya selain angka 1 itu di not. Makanya 0 itu di notin nih, dikasih tanda petik. Ini 0, 0, 0 itu A not dikali B not dikali C not. Terus sama ini 0 itu di notin berarti A not, B-nya karena ini 1 dia tuh nggak not. B dikali C not. Udah gitu aja. Dan seterusnya. Lalu untuk bentuk kanoniknya itu kayak gini. Bentuk kanoniknya itu dia nih. Nah, bentuk kanoniknya dia kayak gini. Nah, bentuk kanoniknya itu didapat dari sini. A not dikali B not dikali C not ditambah A not dikali B dikali C not ditambah A not dikali B dikali C dan seterusnya sampai A dikali B dikali C. Nah, kalau udah, nah ingat-ingat tadi tuh misalnya A not, B not, C not itu dari mana? M0. Berarti udah di sini M0. Harusnya M kecil. Ya udah. Aduh. Ya udah, intinya tabel kanonik tuh dia tuh nyari nilai M-nya ini nih. Dia nyari nilai M ini. M ini. Dia nilai kanonik itu diingat-ingat dari outputnya 1 berarti M0, M2, M3, M6, M7. Berarti nanti ditulis dulu bentuk minterm yang ininya. Kayak gini, baru dicatat M0 ditambah M2 ditambah M3 ditambah M6 tambah M7. Baru nanti dapat M sama dengan 0, 2, 3, 6, 7. Itu. Terus buat yang nomor 3. Nomor 3 itu kan Reno. Reno itu nanti jelasin bagian ini. Apa contoh soal sama jawabannya. Ini gampang aja yang contoh soal sama jawabannya ini nanti jelasinnya tinggal per ini aja. Kan contoh soal ada di tabel x-nya y, x, y, z-nya kayak gini terus outputnya itu yang ini yang kanan. Karena Reno itu kan SOP ya, karena Reno itu SOP berarti dia berpakunya itu pada yang outputnya tuh 1. Ya udah, tinggal tulis aja x, y, x 0, y 1, z-nya 0. Dia outputnya 1 berarti x karena dia tuh SOP berarti yang dinotin itu yang 0. Berarti x0 dikali y dikali z0. Ditambah yang satu lagi ini yang bawahnya ini kan outputnya 1 nih. X berarti x0 dikali y karena dia nggak 0 dikali z. Baru ditambah lagi dengan bawahnya yang outputnya satu lagi yang ini. Ini kan di 1x dikali y not dikali z not. Baru yang kedua terakhir kan ada ini. X dikali y dikali z not. Karena dia satu juga. Dan yang terakhir outputnya berarti yang ini. X dikali y dikali z. Ya udah, ini bentuk SOP atau mintermnya yang ini. Mungkin tinggal besok jelasinnya karena dia tuh berpaku pada 0. Jadinya yang didapat adalah ini. Udah, itu aja. Buat catatan buat Reno. Gampang lah. Intinya dia tuh yang dilihat tuh nilai dari outputnya tuh yang 1 kalau SOP. Terus yang SOP tuh yang dilihat tuh outputnya yang 1 sama yang dinotin itu angka 0. Dah, itu buat yang SOP. Terus yang POS buat Adit, besok jelasinnya ini sama POS atau product of sum atau max term itu tuh namanya penjumlahan yang dikalikan. Product of sum itu tuh penjumlahan yang dikalikan. Nah, dari penjumlahan yang dikalikan ya. Nah, POS atau ini buat Adit catatannya ya POS itu adalah penjumlahan yang dikalikan. Ya udah nanti besok tinggal dibaca aja definisinya segala macam. Kalau bisa dijelasin ini, dijelasin sama sifat-sifatnya juga, sifat-sifat POS-nya juga. Nanti dari 1 2 3 itu nanti bisa dijelasin satu-satu. Terus yang kelima ini buat Alfi gampang lah. Buat Alfi itu kan tadi kan POS. Nah, POS itu dia kebalikannya dari SOP. POS itu dia kan max term nih namanya, max term. Nah, max term itu dia tuh nilainya berpaku pada 0. Terus lambangnya M besar, M0 karena dari sama kayak tadi, mulainya dari baris 0 sampai baris ke-7 kalau kayak gini. Karena dia tuh variabelnya ada 3, A, B sama C, jadinya tuh sesuai rumus yang 2 pangkat N.
2 pangkat 3 jadinya ada 8 kemungkinan. Sama yang pertama tuh 0, 0, 0 4 kali, 1 4 kali, terus selang-seling 0 2 kali, 1 2 kali, 0 2 kali, 1 2 kali. Terus yang ketiga baru selang-seling 0 1, 0 1 sampai seterusnya. Nah, tabel posnya kan misalnya diketahui kayak gini. Outputnya 00 11 00 11. Nah, tinggal dilihat aja buat tabel POS itu kan dia berpaku pada nilai 0. Nih, berpaku pada nilai 0. Ya udah buat penjelasan yang ininya, bentuk dan tabel kanoniknya ya udah gampang aja. Kita lihat yang outputnya sama dengan 0. Berarti ada di M0, M1, M besar 1 sama M besar 4 sama M besar 5. Nah, bedanya kalau yang max term itu dia tuh ditambah, bukan dikali. Ya kalau min term dia tuh dikali, kayak gini. Dikali, nih dikali. Nah, kalau max term dia itu ditambah. Nah, udah. Dia kalau yang tabel POS-nya ini dia tuh bergantung pada nilai 0. Yang tadi kan nilai 1. Makanya yang di sininya nilainya 1 semua. Yang di sini nilainya 0 semua. Intinya kalau SOP itu 1, POS itu 0. Nah, terus kita lihat yang outputnya itu sama dengan 0. Maka di situ ada M0, terus M1, M4 sama M5. Ya udah, yang ini inputnya itu kan A, B sama C. Karena kita tuh di max term atau POS itu berpaku pada 0, maka nilai yang selain 0 itu berarti di notin. Jadi kayak gini. Kan 0 0 0 berarti dia kan nggak not ya, dia kan nggak not karena dia tuh 0 semua gitu dan POS. Karena kita tuh berpaku pada 0, nilai 0 di POS-nya. Jadi untuk nilai maksimumnya itu A ditambah B ditambah sama C. Beda sama kayak yang bawahnya. Misalnya kan di sini kan ada A-nya 0, B-nya 0, C-nya 1. Nah, 1 ini kalau di max term atau POS itu nanti dinotin jadi kayak gini. 0 ditambah A-nya 0, B 0, C 1. Berarti A ditambah B ditambah C. Not. Karena dia nilainya 1. Sama kayak A. Nih yang A ini dia karena dia 1 berarti dinotin. Terus B-nya biasa, C-nya biasa. Sama kayak yang bawahnya berarti C-nya not, A-nya juga not kayak gini. Terus buat bentuk kanoniknya sih ya sama kayak tadi. Intinya bedanya tuh cuma di max term itu dia tuh di sini ditambah, terus dikali ya. Makanya dia penjumlahan yang dikalikan. Yang min term dia itu perkalian yang dijumlahkan. Nih, perkalian yang dijumlahkan. Kalau yang ini penjumlahan yang dikalikan. Terus dilihat A tambah B tambah C dikali A tambah B tambah C aksen sampai seterusnya. Diingat-ingat tadi dapatnya dari mana misalnya. Ini kan kita lihatnya di outputnya yang 0. Berarti M0, M1, M4 sama M5. Ditulis sama dengan M0 ditambah M1 ditambah M4 tambah M5. Jadi untuk nilai atau bentuk kanonik POS-nya itu M besar sama dengan 0,1,4,5. Itu. Udah, itu aja.